Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nika Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara menangani, memperbaiki, dan lain sebagainya. Intinya tentang handphone, sesekali di elektronik lainnya. Oke, langsung saja di pembahasan kali ini ya. Di tangan saya saat ini kedatangan Samsung A55 dengan kondisi yaitu penggantian LCD, tetapi untuk LCD dibawa sendiri oleh pemilik handphone ataupun konsumen ya, mungkin beli online ataupun apa ya, saya juga tidak tahu pasti. Oke, yang penting di sini untuk kali ini TNC berbagi bagaimana cara membongkar, memasang proses penggantian LCD Samsung A55. Oke, untuk Samsung A55 pembongkaran dari belakang ya, untuk pembongkaran penggantian LCD dari belakang. Untuk bahan dari backdoor ini menggunakan glass ataupun semacam kaca, yang dimana untuk membongkarnya itu memerlukan keberanian khusus, teori khusus, dan ini riskan ataupun rawan pecah. Untuk membongkar backdoor belakang harus hati-hati ya, karena untuk pemasangan LCD kita harus membongkarnya dari belakang. Oke, untuk LCD untuk backdoor sudah saya bongkar. Apabila ingin melihat bagaimana tutorial pembongkaran di backdoor belakang ini, ada di deskripsi saya sertakan video cara bongkar Samsung A55. Oke, untuk eksekusi kita lanjut saja ya. Di backdoor sudah saya bongkar seperti ini. Langkah yang kedua, kita siapkan dulu ya, ini alat bantu untuk membongkar LCD-nya nanti dari ini ya, apa namanya, tatakan dari anti gores ataupun tempered glass ya. Yang kedua saya gunakan ataupun saya alat bantu silet. Oke, untuk di sini bagian bawah kita buka dulu. Oke, kita buka dulu ya bagian bawah ini, kita buka dulu. Untuk bagian atas boleh dibuka, boleh tidak. Untuk di saya buka karena di ini tadi saya handphonenya ini terlalu lama tidak dipakai karena dia harus mencari LCD dulu untuk pemiliknya, sehingga baterainya terlalu minim dan habis. Tidak bisa saya lakukan charger langsung, saya memakai power supply dulu untuk mengisi baterai. Oke ya, untuk baterai saya lepas seperti ini agar lebih aman. Kita lanjut untuk pembongkaran daripada LCD-nya dulu ya. Oke, untuk baterai sudah saya lepas dulu agar aman. Yang kedua, di bagian sini kita lepas dulu ini apa namanya, penyambung dari bawah ke atas ini, fleksibelnya ini kita lepas dulu karena di sini LCD-nya terletak di sini ya. Untuk LCD-nya terletak di sini, kita cabut dulu seperti ini ya. Oke, seperti ini kita cabut. Boleh dipasang dulu juga apa-apa, tapi lebih amannya dicabut dulu agar nanti tidak lupa ketika kita menarik LCD-nya. Oke, kita langsung eksekusi ya. Untuk di Samsung A55 untuk LCD tertanam lumayan rapat, lumayan susah dibongkar. Kita harus menggunakan alat bantu, yaitu blower boleh, hair dryer ataupun alat panas lainnya, yang dimana harus kita lunakkan dulu untuk perekatnya ya, agar bisa kita kelupas. Andai kan LCD-nya masih eh, apa namanya, tertanam dengan rapat ataupun terpasang dengan rapat. Apabila sudah terlepas sendirinya akibat jatuh dan lain sebagainya, bisa saja langsung dilepas atau dicopot. Oke, untuk di pencopotan LCD Samsung A55 seperti ini, di saya menggunakan alat bantu blower karena ini masih original. Untuk LCD-nya agak lama juga nggak apa-apa, yang penting aman ya. Oke, untuk pemanasan ataupun ini pelunakan daripada perekat sampingnya, kita percepat videonya dan kita langsung menuju ke pencopotan LCD. Oke, sudah beberapa kali saya ulangi untuk pemanasan ya, dan akhirnya tiba saatnya untuk mencopot LCD. Saya kasih tadi saya geser pakai silet seperti ini. Ketika sudah dapat celah siletnya ini, kita lepas dan kita ganti menggunakan alat bantu dengan kita dorong ya, dengan kita dorong menggunakan alat bantu ini. Tatakan daripada anti gores ya. Oke, untuk lem berada di tengah ya. Lemnya berada di tengah-tengah LCD, yang dimana agak susah untuk melepasnya. Oke, untuk di sini kita lepas dulu bagian ini ya,
bagian daripada LCD, soket LCD-nya kita lepas dulu. Oke, seperti ini sudah kita lepas ya. Baru kita tarik keluar. Oke, sudah dapat kita keluarkan untuk LCD-nya. Oke, untuk LCD cadangan ataupun spare part dari pemilik handphonenya, untuk fingerprint tidak tembus ya, atau fingerprintnya nanti tidak berfungsi. Dapat kita lihat sejenak di sini perbedaan antara fingerprint tembus dan tidak. Seperti ini ya, di sini kalengnya tembus, terdapat lihat di sini kalengnya tembus LCD. Jadi tidak ada kaleng yang berada di sini ataupun ini apa namanya penghalangnya ini ya, penghalang apa namanya ini ya, kaleng ya, intinya seperti itu. Oke, langsung saja kita tes dulu untuk LCD-nya, kita tes dulu sebelum pemasangan. Kita uji coba dulu sebentar di sini, kita pasang ala kadarnya dulu, baru kita hidupkan, kita tes dan kita pasang ya. Jika sudah benar-benar normal untuk LCD-nya, baru kita pasang ataupun kita lip ya. Oke, di sini kita hidupkan untuk handphonenya, kita hidupkan dulu. Guys, sudah muncul logo Samsung. Kita tunggu sampai di menunya ya, sampai di desktop utama, dan kita tes untuk LCD-nya dulu. Oke, sudah sampai di halaman menu. Dapat kita scroll ke atas dulu untuk buka pin ya, pinnya tadi berapa ini ya. Oke, kita coba dulu pinnya. Oke, sudah bisa terbuka. Kita langsung tes saja di bintang pagar, kosong bintang pagar seperti ini. Oke, muncul tes mode, dapat kita klik di touch, lalu kita geser semua kotak-kotak ini ya. Apabila normal, biasanya ini akan terisi hijau semua. Apabila ada yang putus atau tidak bisa kita fullkan untuk ini ya, berwarna hijau tidak bisa full, maka biasanya touchscreen-nya tidak normal 100%. Ini untuk bahan sebagai acuan kita saja ya. Apabila touchscreen normal, biasanya ini full dan hilang dengan sendirinya seperti ini. Oke, untuk tes LCD bisa dilanjut di hal lain, mungkin bisa pengetikan dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini kita lanjut untuk pemasangannya. Untuk pemasangan di kali ini videonya saya percepat ya. Oke, untuk LCD sudah saya lepas kembali. Kita lanjut untuk pemasangannya ya. Kita kasih lem dulu di kedua belah sisi. Untuk di saya teorinya seperti itu ya. Dengan ngasih lem di kedua belah sisi. Maksudnya adalah di LCD dan di frame-nya nanti ya. Oke, di sini sudah di LCD-nya, baru kita di frame-nya, baru kita kasih lem juga di frame di sini ya. Oke, untuk di sini untuk lem dapat dirapikan dulu, diratakan dulu ya. Sebelum kita pasang ada lebih-lebihan lem seperti ini, kita buang dulu atau kita singkirkan dulu agar nanti tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya.
Oke, dirasa cukup dan kita pasang untuk ini ya LCD-nya kita pasang. Kita lanjut, kita pasang di sini untuk soketnya kita balik seperti ini, lalu kita pasang dengan fleksibel yang menuju ke mesin atas ya. Oke, dipastikan sudah terpasang, lalu untuk fleksibel ini kita kembalikan. Yang terakhir baterai kita pasang kembali. Untuk perlengkapan ini saya pasang duluan saja agar lebih aman dulu ya. Oke, kita nyalakan dulu, kita tes pemasangan kita tes. Oke, masih muncul logo Samsung ya seperti ini. Kita lanjut pemasangan baut ya. Untuk pemasangan baut saya percepat videonya. Oke, untuk baut sudah kita pasang semua. Yang terakhir kita kembalikan untuk backdoor. Untuk backdoor apabila ini perekatnya masih lengket ya, tidak usah dikasih lem juga nggak apa-apa. Apabila sudah berulang kali dilepas untuk backdoornya ya kemungkinan besar kita kasih lem, boleh menggunakan lem khusus, boleh menggunakan perekat lain ya. Oke, untuk backdoornya saya pasang kembali. Di sini akan saya gunakan untuk di saya menggunakan sederhana, yaitu tali karet gelang ya. Di saya menggunakan tali karet gelang yang sederhana saja. Oke, seperti ini ya untuk pengaretan. Saya percepat kembali videonya. Oke, untuk pengaretan sudah seperti ini. Di tes dulu untuk touchscreen-nya ya, 101997 sepertinya masih berfungsi. Untuk di saya tadi membuat perjanjian dengan pemilik handphone untuk tanggung jawab saya sampai di pengaretan ini ya. Setelah pengaretan ini apabila ada kerusakan, error dan lain sebagainya di LCD bukan tanggung jawab saya. Ini makanya saya video untuk pengaretannya terakhir kali tanggung jawab sampai di sini. Hal selanjutnya bukan tanggung jawab saya. Ini hanya komitmen saya dengan pemilik handphone ya. Ini sebagai bahan kita juga apabila di LCD setelah ini ada error kan bukan dari tangan kita karena mungkin karet ini yang semakin kencang ataupun hal yang lain. Oke, untuk video kali ini saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang mencari bagaimana tutorial ataupun video cara memperbaiki atau mengganti LCD Samsung A55. Untuk pembongkaran backdoor bisa dilihat di kolom deskripsi saya. Video saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknik Serikat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.